dan luka-luka yang ada pada monster itu mulai pulih kembali. Serangan balik dilancarkan oleh disaster itu, yang membuat para Saint kewalahan dan terpojok. Legon terlihat bosan menunggu pertarungan Stephen dan Ivan. Dengan santai, dia bisa lepas dari kuncian para Templar kelompok Leo yang terpengaruh dengan potion milik Capricorn. Satu persatu mereka dihajar oleh Legon hingga pingsan dengan mudah. 20 tahun yang lalu, Legon diramal akan mati di dalam tower oleh Hugo sang zodiak Sagittarius. Mendengar hal itu, Capricorn merasa senang dan mendapatkan kesempatan sekali dalam seumur hidupnya. Namun sekarang dia berada dalam kondisi tak mampu berbuat apa-apa, kecuali menuruti dan mengaku kepada Legon siapakah dalang atas pengkhianatan di dalam tower. Capricorn berkata jika dalang semua itu adalah Virgo. Legon semakin yakin jika memang benar Virgo lah dalang dari semua kejadian yang sudah dia alami. Dan tidak lupa Legon meminta semua item yang sudah Ivan curi termasuk hammer milik Legon. Awalnya Ivan enggan menurutinya dan tidak mau jika hammer yang sudah dia curi dengan susah payah dikembalikan kepada Legon. Namun apalah daya, Ivan pasti diancam oleh Legon dan tak mampu berbuat apa-apa kecuali menuruti kemauan Legon. Setelah hammer dikembalikan, Legon memanggil 3 avatar barunya untuk membawa Ivan ke dalam dimensi mereka supaya menjadi sandera, dan mereka diperintahkan untuk memberikan beberapa pelajaran kepada Ivan. Nampak di sini Legon seperti menjadi dewa itu sendiri, dengan kekuatan dan kemampuan yang sangat luar biasa, bukan sebagai Saint dari sebuah zodiak dewa seperti Saint lainnya. Tersadarlah semua Templar dari kelompok Leo setelah Capricorn lenyap dari tempat itu. Semua orang menjadi lega melihat keadaan menjadi normal kembali. Namun, para Templar dari kelompok Capricorn kebingungan karena Saint Capricorn Ivan dibawa ke dimensi lain oleh avatar milik Legon. Dengan kepanikan, mereka mencoba menyerang Legon dengan berbagai cara. Legon pun sangat mudah merubah serangan mereka menjadi kembang api dengan hammer yang dimiliki oleh Legon saat ini. Stephen dan semua Templar pun bergegas memberi pelajaran ke para Templar Capricorn yang sudah bertindak seenaknya. Mereka semua jadi berhamburan melarikan diri dan mengamankan diri masing-masing. Tiba-tiba dipeganglah kaki Stephen dan diayunkan badan Stephen oleh Legon ke arah Templar Capricorn yang berhamburan lari. Layaknya senjata, Stephen diayun-ayunkan seperti tongkat besar yang mengeluarkan ledakan energi ke arah para Templar Capricorn. Scene beralih ke daratan Eropa yang dilindungi oleh sebuah kubah raksasa yang melindungi pinggiran kota. Terjadi kekacauan di mana-mana karena di sana berada dalam kondisi zona merah. Lalu terlihat beberapa Templar dari kelompok Virgo yang sedang bertugas dipimpin oleh Zane. Mereka semua sedang membicarakan kemunculan Legon yang berhasil mengalahkan disaster Thousand Lake di Filipina. Bahkan, salah satu dari Templar itu mengatakan sudah melihat video full pertarungan dari Legon dan Thousand Lake yang sangat menakjubkan. Dan mereka juga membicarakan Saint Leo dan Saint Capricorn yang berselisih dan bertarung di sana. Namun belum selesai kalimat mereka sudah dipotong oleh ketua tim yaitu Zane yang menegur mereka. Dikarenakan mereka saat ini sedang menjalankan misi dan diminta untuk lebih fokus. Terdengar suara permintaan tolong dari seseorang. Bergegaslah mereka menghampiri suara tersebut dengan cepat. Namun Zane di sini merasa curiga karena suara yang didengar seperti diulang-ulang seperti mesin dan terdengar di seluruh sudut kota. Dia pun melihat ke sekeliling dan tambah curiga karena semua anggotanya hilang seperti ditelan bumi. Muncul disaster mengerikan dan terlihat berbahaya yang menyerupai seperti akar pohon. Dan akhirnya Zane pun dilahap oleh disaster tersebut yang mirip seperti akar pohon di kota itu. Rumah Hugo sedang dalam proses perbaikan. Terlihat Legon yang sedang membaca kitab yang baru dia dapatkan. Kitab yang berisikan tentang pencapaian yang sudah didapatkan oleh Legon itu sedang dipelajari oleh dia. Di televisi banyak sekali berita yang membahas tentang pencapaian dan kehebatan Legon. Dia bisa membuat para Saint dan Templar lainnya seperti figuran saja. Legon menghabisi Thousand Lake sendirian tanpa kesusahan sedikit pun. Lalu muncul notifikasi sistem di kepala Legon.
Terlihat rangkaian notifikasi yang menunjukkan misi untuk awakening ke tingkat SSS. Dalam menyelesaikan misi, Lee-gun diminta untuk menyelesaikan beberapa misi, namun skill yang dapat digunakan pun dibatasi. Lee-gun juga mendapatkan 1 kali upgrade skill. Ternyata Lee-gun mendapatkan kemampuan baru. Dia bisa melihat keyakinan seseorang pada zodiak yang dia percayai. Dia bergegas mencoba ke Yang Wei dan Yerin. Kebetulan mereka sedang bersama dan nampak notifikasi yang menunjukkan keyakinan mereka pada zodiak yang mereka yakini masing-masing. Di sini Lee-gun sadar jika harus berhati-hati saat mencari Templar. Di suatu kota terlihat serangan disaster yang membuat para warga berhamburan. Lalu diceritakan Ibu Sung Jae berkata jika ayah mereka akan menghabisi disaster ini nanti. Jadi Sung Jae disuruh bersembunyi sampai ayahnya tiba. Lalu Sung Jae pun terbangun, ternyata itu semua kejadian yang diingat dalam mimpi Sung Jae. Yoha menenangkan Sung Jae yang terlihat panik. Lalu Yoha memberikan hadiah ulang tahun untuk Sung Jae. Itu adalah relik yang diinginkan oleh Sung Jae sebelumnya, dan dia bersusah payah mengumpulkan poin untuk mendapatkan relik tersebut. Dan pada akhirnya, dia mendapatkan sebagai hadiah dari Yoha. Sung Jae pun terlihat bahagia dengan hadiah tersebut. Terlihat Hyugo, Yoha, Sung Jae mengunjungi istri Hyugo dan sekaligus ibu dari Sung Jae dan Yoha di rumah sakit. Lalu Hyugo mendapatkan telepon yang mengabarkan jika di Eropa muncul disaster yang sepertinya pernah muncul 10 tahun yang lalu. Sepertinya disaster itu yang membuat istrinya terbaring di rumah sakit saat ini. Terbakarlah amarah Hyugo mendengar berita tersebut. Di Eropa, di wilayah kekuasaan Virgo, terlihat Lee-gun yang sepertinya memiliki janji untuk bertemu dengan seseorang. Sambil menunggu orang itu, Lee-gun membaca kembali pesannya dengan Sung Jae. Lee-gun bertanya, apakah Sung Jae mau menjadi Templar dari Lee-gun? Namun jawaban Sung Jae seperti masih ragu akan situasi saat ini, karena sepertinya sulit baginya jika menjadi Templar dari Lee-gun. Lee-gun diberitahukan oleh Yerin jika Sung Jae hari ini ulang tahun. Namun Lee-gun bertanya-tanya, kenapa saat ulang tahun Sung Jae tak memberitahukannya? Dan Yerin sepertinya menyembunyikan informasi tentang Sung Jae dari Lee-gun. Ternyata orang yang ditunggu Lee-gun adalah Jin Myung, sang juru taksir dari kelompok Virgo. Jin Myung meminta maaf karena Lee-gun sudah jauh-jauh kemari dan tidak bisa menemuinya di Korea. Namun Lee-gun tak merasa keberatan karena Lee-gun memiliki teman yang bisa membuat portal kemana saja. Lee-gun bertanya pada Jin Myung setelah mengamati beberapa hal. Jika di Eropa, mengapa hanya hal-hal yang berhubungan dengan Virgo saja yang ada di sini? Jin Myung menjelaskan jika di Eropa memang dari awal percaya akan agama dan kepercayaan yang sangat kental. Saat Holy God dan Saint muncul, Eropa menjadi negara yang menganut kepercayaan Holy God dari Virgo. Dan seiring berjalannya waktu, para warga menjadi semakin beriman dan menyembah Holy God. Dan merekalah harapan terakhir untuk melindungi para penduduk dari disaster yang mengerikan. Dan Lee-gun mencoba skill barunya kepada Jin Myung. Keyakinan dari Jin Myung mulai pudar akan Virgo, namun malah naik kepercayaannya ke zodiak Ophiuchus. Lalu Jin Myung pun terkagum dengan perkataan Lee-gun. Dan dia mengeluarkan skill barrier dari Aquarius yang sudah dia sewa. Skill yang akan menjaga kerahasiaan apapun yang akan dibahas oleh mereka berdua di sana. Jin Myung mengeluarkan belati yang sudah menusuk Lee-gun. Dia mengetahui jika orang yang sudah menusuk Lee-gun 20 tahun yang lalu bisa dipastikan adalah Saint Virgo, yaitu Kevin Azar. Sebelum Lee-gun melewati portal milik Lily Queen di kediaman Hyugo, Lee-gun menugaskan Lily Queen menyelidiki mengapa Sung Jae menolak ajakannya dan malah bertahan di kelompok Gemini meski setelah semua hal yang sudah terjadi. Lily Queen pun menerima tugas yang diberikan oleh Lee-gun untuknya. Tidak lama Sung Jae pun muncul dan ingin meminta bantuan pada Lily Queen. Sung Jae ingin tahu bagaimana cara dia bisa memasuki perpustakaan milik kelompok Gemini. Karena yang bisa masuk ke perpustakaan tersebut adalah Templar tingkat tinggi saja. Ditambah lagi, dia sudah membuang rencananya. Jadi dia tak memiliki akses apapun dari kelompok Gemini. Lily Queen pun mengeluarkan portalnya dan berkata tidaklah sulit untuk mengirim Sung Jae ke sana. Namun perpustakaan itu memiliki magic berbahaya dan terlarang. Jadi dia bertanya, Sung Jae ingin mencari apa di sana? Sung Jae pun berkata dia ingin mencari sebuah skill yang dapat memanggil makhluk dunia lain, yaitu Soul Call.
Legun terduduk di stasiun memikirkan perkataan Jin Myung yang memberitahukan jika dagger yang dia minta untuk cari tahu ada hubungannya dengan Saint Virgo. Namun di dagger tersebut memiliki kutukan energi jahat yang lain, dan kemungkinan jika ada kutukan yang sangat kuat sampai-sampai bisa mempengaruhi Holy God. Kutukan itu mirip dengan skill milik Saint Cancer, namun sedikit berbeda, karena kutukan Jin tidak berpengaruh ke Holy God. Legun yang pusing mengumpulkan puzzle-puzzle pun mencoba menyimpan masalah ini terlebih dahulu, dan memikirkan misinya yang harus dia selesaikan dalam waktu dekat ini. Lalu kereta pun berhenti di depan Legun, dan muncullah Hyugo serta beberapa pasukan khusus dari kelompok Sagittarius. Hyugo dan timnya melakukan pembersihan di area yang dikuasai oleh Disaster. Legun bertanya ke salah satu Templar Hyugo mengapa mereka ada di sini, yang kebetulan juga Legun memiliki urusan di wilayah Virgo ini. Kelompok Sagittarius mendapatkan permintaan untuk pembersihan area dengan pasukan elitnya. Jadi kelompok Sagittarius seperti layaknya tentara bayaran elit. Sen mereka yaitu Hyugo bernegosiasi dengan pemerintah karena Disaster yang muncul kali ini memiliki hal khusus yang berkaitan langsung dengan Saint Sagittarius. Disaster ini bernama Blood Mist. Dia menginginkan kekuatan Anda, Tuan Legun. Hyugo yang berada di kantor pemerintah sedang mendengarkan penjelasan dari salah satu petinggi pemerintah yang menjelaskan bahwa Disaster kali ini benar-benar merepotkan. Bahkan kelompok Virgo pun sudah berkali-kali mengirimkan Templar kelas atasnya namun dibinasakan oleh Disaster tersebut. Karena Disaster ini mengeluarkan kabut merah yang memberikan efek negatif pada lawan. Dan itu sangat tidak menguntungkan bagi para Templar Virgo yang notabene mereka petarung jarak dekat. Lalu kebetulan Saint Virgo sendiri sedang menghadapi Disaster di Laut Utara. Maka mereka meminta bantuan pada kelompok Sagittarius karena Hyugo juga berteman langsung dengan Legun sang pahlawan. Namun Hyugo menyadari sesuatu hal. Sepertinya mereka sengaja ingin menyingkirkan kelompok Sagittarius berserta Legun sekaligus. Karena Disaster yang benar-benar kuat dan sulit dikalahkan. Namun, meski mengetahui rencana busuk dari mereka, Hyugo tak akan menolak permintaan itu karena istri Hyugo sekarat oleh Disaster Blood Mist tersebut pada kejadian 10 tahun yang lalu. Lalu Legun mendengarkan cerita dari salah satu Templar Hyugo yang menceritakan kisah Saint mereka yang bertemu dengan istrinya saat Legun terkurung di dalam tower. Saat itu, Disaster Blood Mist dapat mengalahkan Templar pertama tingkat tinggi dari Sagittarius yaitu Lee Jae-won. Legun mengingat Lee Jae-won karena dia orang yang awalnya selalu membantu Legun dan Hyugo membawa barang 20 tahun yang lalu. Tak disangka dia berhasil hingga menjadi Templar tingkat tinggi. Legun mengatakan ke para Templar jika saat ini Hyugo menjadi lemah karena dia sudah banyak bermain-main. Dan sangat berbahaya baginya berurusan dengan Disaster kuat yang belum pernah Legun dengar sebelumnya. Legun bercerita, jika pada masa keemasannya Hyugo adalah Saint terkuat dari para 12 Saint Zodiac. Dia mengatakan hal tersebut karena dia benar-benar tahu kekuatan Hyugo. Dikarenakan memang Legun sendiri yang mengajari Hyugo cara bertarung yang lebih efisien. Maka dari itu Legun menyerahkan pengawasan punggungnya pada Hyugo. Legun meminta mereka menceritakan semua hal tentang Hyugo yang tak diketahui selama dia terkurung. Lalu pada intinya, pada hari ulang tahun Sun Jae, istri Hyugo yang bernama Chu Jinwoo pergi ke Korea bersama Sun Jae dan Lee Jae-won. Chun ingin membuat sebuah alat anti-disaster dari catatan milik Legun yang diberikan oleh Hyugo padanya. Namun pada saat yang sama terjadi hal tak terduga. Serangan dari Disaster tiba-tiba membuat semua orang panik dan membuat mereka berada dalam bahaya. Saat Disaster itu ingin memangsa Chun dan Sun Jae, dengan cepat Jae-won mengorbankan dirinya untuk dimakan oleh Disaster itu demi keselamatan Sun Jae dan Chun. Tidak menyia-nyiakan pengorbanan Jae-won, Chun membawa Sun Jae untuk mencari tempat berlindung yang lebih aman. Teriakan-teriakan terdengar di mana-mana. Kota pun hancur dan porak-poranda. Suasana menjadi kacau karena Disaster yang tidak terduga. Chun menyuruh Sun Jae untuk diam dalam mobil sampai ayahnya Hyugo datang. Dan lilitan dari Disaster pun mencengkram lalu menariknya. Pemandangan itu disaksikan oleh Sun Jae kecil di depan matanya.
Momen itu membuat Sung Jae menjadi trauma berat dengan hari ulang tahunnya. Lalu Hyugo datang dan Sung Jae memberitahukan kepada Hyugo semua hal yang sedang terjadi. Dia terguncang mendengar kabar jika Templar pertamanya Jaewon dan Chun menjadi korban dari disaster tersebut. Dengan penuh amarah, Hyugo menyerang disaster itu dengan membabi buta. Namun saat mendekati disaster itu, Hyugo melihat Chun yang belum mati. Hyugo berusaha tenang dan mencari cara untuk menyelamatkannya. Saat ingin menyelamatkan Chun, disaster itu menyadari lalu membuat sebuah ilusi yang menyerupai Jaewon dan Chun meminta tolong padanya. Saat Hyugo lengah, disaster itu pun menangkapnya dan gembira karena merasakan kekuatan langsung dari dewa yang dimiliki oleh Hyugo. Saat Hyugo terdesak, datanglah para Saint lainnya membantu. Ternyata para Saint dapat berkumpul di sini berkat bantuan dari Hailey. Dia yang meminta mereka berkumpul untuk membasmi disaster berbahaya yang muncul. Serangan demi serangan dilancarkan, namun mereka semua terkejut karena serangan gabungan mereka dapat diserap oleh disaster itu, dan luka-luka yang ada pada monster itu mulai pulih kembali. Serangan balik dilancarkan oleh disaster itu, yang membuat para Saint kewalahan dan terpojok. Lalu, muncul sebuah skill yang hebat dari Saint Libra, Giselle Lawrence, yang membuat disaster itu tersungkur. Giselle memerintahkan Saint Gemini untuk mengeluarkan skill teleportnya ke disaster itu. Karena saat ini mereka belum bisa mengalahkannya, jadi dia memerintahkan Gemini untuk mengirim monster itu kemanapun dan sejauh mungkin. Disaster itu memiliki kemampuan menyerap serangan dan kekuatan dewa milik Saint. Mereka tak mau kekuatan mereka diserap seperti Hyugo sebelumnya. Hyugo tak setuju karena jika disaster itu tak dibunuh, jiwa yang dilahap tak akan bisa terbebas dari kekangannya. Skill milik Libra sudah mencapai batasnya. Dia mendesak Gemini untuk mengirim disaster itu kemanapun. Terpaksa teleport digunakan untuk mengirim disaster itu dan membuat Hyugo menjadi menyesal sejadi-jadinya. Semua Saint mendapatkan pujian atas kontribusi mereka, namun hanya Hyugo yang mendapatkan cemoohan dari semua warga. Mereka menilai jika Hyugo tidak cepat bertindak dan membuat banyak sekali korban berjatuhan. Itu membuat semua orang sekarang tak lagi mempercayainya. Hyugo yang datang ke acara peringatan korban meminta maaf pada semua orang, dan dia memberikan hormat terakhir pada korban yang telah tiada. Namun Hyugo tetap mendapatkan cemoohan yang sangat keras dari warga yang tak mengetahui kejadiannya sebenarnya. Di suatu tempat, para Saint berkumpul menyaksikan berita yang ditayangkan pada televisi. Steven dan Sophie menyayangkan para warga yang terlalu berlebihan menyalahkan Hyugo. Namun Yang Wei berkata, jika pengaruh Sagittarius menurun di Korea, maka Saint lain akan mudah masuk dan berpengaruh di Korea. Saint Taurus Ivan Kruger pun berkata, jika memang Hyugo menjadi lemah sekarang. Lalu Saint Kaiser Louis menambahkan jika Hyugo memang sangat lemah karena kekuatannya dicuri setengahnya oleh disaster Blood Mist tersebut. Steven menarik Sophie keluar karena dia merasa kesal dengan keadaan ini. Steven mengkhawatirkan Hyugo dan anak-anaknya, dan Sophie pun juga mengkhawatirkan mereka. Terlihat mereka seperti belum terpengaruh oleh Saint lainnya yang memiliki tabiat yang buruk. Hyugo mengunjungi rumah sakit milik Hailey, sang Saint Scorpio. Banyak sekali wartawan yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih sama. Mereka semua menyudutkan Hyugo pada posisi yang bersalah. Namun Hyugo tetap fokus pada istrinya dan korban-korban lainnya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Lalu dia menanyakan keadaan Jaewon pada sekretarisnya. Sepertinya ada kemungkinan Jaewon selamat karena sebelum pertarungan dimulai, disaster itu memuntahkan beberapa korban yang tak bisa dia cerna. Lalu Yerin berkata jika Hyugo tidaklah bersalah karena dia sudah berusaha sekeras mungkin dan para korban belumlah mati. Ada kesempatan mereka terselamatkan kembali. Namun Hyugo tak mau memberikan harapan palsu pada korban yang jiwanya sudah tercuri oleh disaster Blood Mist tersebut. Hyugo menerima semua cemoohan dan kesalahan yang dilimpahkan padanya. Karena dia memang merasa lemah, tak bisa melindungi siapapun dalam kejadian tersebut. Lalu dia berkata pada Yerin, tak usah untuk mengkhawatirkannya. Dengan senyum pahit, dia akan menerima semuanya lalu beranjak pergi menemui Chun, istrinya yang sedang terbaring. Yerin yang ingin membalas perkataan Hyugo dihentikan oleh wakil Hyugo. Karena Hyugo pasti akan menyelamatkan jiwa semua orang yang sudah tercuri dan membuat mereka hidup kembali.
Maka dari itu, Hyugo memindahkan tubuh istrinya, bukan menguburnya di pemakaman. Dia percaya suatu hari mereka akan bangun kembali dan terselamatkan. Saat Hyugo ingin masuk ke ruangan, terdengar tangisan Sung Jae yang menyayangkan tindakannya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena ulahnya dia mencelakai ibunya dan paman Jaewon. Seharusnya saat tiba di bandara, mereka bisa langsung meninggalkan bandara tersebut. Namun, Sung Jae meminta makanan dan membuat mereka singgah sebentar di bandara. Sung Jae merasa mereka mengalami semua hal ini karena ulahnya. Hyugo yang mendengar tangisan Sung Jae pun tak dapat menahan air matanya di depan pintu. Momen haru pun terjadi saat itu. Beralih ke masa saat ini, Hyugo menceritakan semuanya pada Lee-gun yang membuat para Templar menangis. Lalu disaster yang berada di sana merasakan sisa kekuatan Dewa Matahari yang pernah dia lahap. Lalu dia juga merasakan ada kekuatan baru, yaitu kekuatan dari Dewa Ular. Dia akan melahap semuanya dan menghancurkan semua kota. Mereka membasmi semua monster yang bermunculan. Terlihat pula sikap para Templar yang berubah kepada Hyugo. Mereka memberikan banyak sekali barang-barang dan makanan untuk Hyugo. Itu dikarenakan cerita yang sudah diutarakan oleh Hyugo sebelumnya. Lalu Lee-gun mendengar suara Lily Queen. Dia mendapatkan laporan tentang penyelidikan yang ditugaskan untuknya. Lily Queen mengatakan jika Sung Jae saat ini berada di ruang perpustakaan milik Gemini. Sung Jae ingin membaca sebuah skill pemanggilan. Dia ingin memanggil jiwa dari para korban sekaligus ibunya pada insiden yang terjadi 10 tahun yang lalu. Dia ingin bertanggung jawab atas kesalahan sebelumnya yang sudah dia perbuat menurutnya. Lalu saat menemukan bukunya, dia diminta memberikan poin kontribusi. Namun di sini poinnya kurang untuk meminjam dan membaca buku tersebut. Akhirnya dia memberikan relik pemberian dari Yoha untuk menambahkan kekurangan poinnya. Saat akan membacanya, muncullah senior yang pernah mengganggu Sung Jae sebelumnya. Dia merebut buku tersebut dan mencoba menjahili Sung Jae. Namun dia mengancam Sung Jae karena dia pernah dihajar oleh Lee-gun dan masih merasa dendam. Dia mengatakan jika ayah dan pamannya akan terbunuh. Hyugo memberikan isyarat jika mereka telah menyelesaikan dan memerintahkan semua untuk kembali. Saat wakil Hyugo mengecek semua tim, ternyata salah satu tim sedang mengalami masalah. Mereka diserang oleh disaster yang sangat mengerikan. Hyugo pun menunjukkan amarah yang meluap-luap dari dalam dirinya. Namun, Lee-gun berusaha menenangkan Hyugo yang sedang emosi. Karena jika dia emosi akan berakibat fatal nantinya saat dia bertarung. Lalu Hyugo pun berusaha menenangkan dirinya. Terlihat seseorang warga sipil yang heran melihat daun-daun yang berubah menjadi warna merah darah. Tiba-tiba muncul akar menjalar dari belakang mereka. Kemunculan disaster yang mengerikan sedang terjadi di sana. Blood Mist pun muncul di hadapan mereka semua dan dengan sangat cepat ingin menyerang mereka. Namun Lee-gun dengan santai menghentikan Blood Mist dengan satu kakinya. Dan berkata jika disaster ini ternyata yang sudah membuat keponakannya dan teman baiknya menangis seperti anak kecil. Di sini Lee-gun menyadari suatu hal, jika disaster ini bukanlah monster biasa, melainkan monster yang spesial. Senior Sung Jae menunjukkan keadaan terkini. Keadaan ayahnya dan pamannya Lee-gun dari sebuah item milik Libra. Sung Jae terkejut melihat monster yang muncul adalah disaster yang pernah muncul pada saat yang sama 10 tahun yang lalu. Lee-gun terjerat oleh lilitan akar milik disaster itu, dan dia mengatakan akan melahap kekuatan Lee-gun. Namun dengan santai Lee-gun mengucapkan jangan pernah bermimpi. Dengan panah, Hyugo pun menghancurkan lilitan pada kaki Lee-gun. Terlihat kaki Lee-gun terluka parah oleh serangan monster tersebut. Dengan super regenerasinya, Lee-gun menyembuhkan luka tersebut lalu mengeluarkan hammer andalannya. Mereka bersiap untuk memberikan pelajaran pada disaster tersebut. Lee-gun melompat dan memberikan serangan hammernya yang berubah menjadi ukuran jumbo, menghantam ke kepala disaster itu dengan sangat keras. Saat monster itu ingin membalas serangannya, melesatlah panah dari Hyugo dan anggotanya menghujani seluruh tubuh monster itu. Para anggota elit Hyugo pun mengeluarkan anak panah relik pinjaman dari Aries dan memberikan serangan kedua pada monster itu. Serangan terus-menerus dilancarkan. Mereka saling berbalas serangan sampai pada akhirnya Lee-gun melompat ke atas dan mengeluarkan slime lalu memerintahkan berubah menjadi gunting.
Dan di sini terlihat Legun sepertinya ingin berkebun dan memotong akar-akar yang sangat liar menjalar kemana-mana. Legun dengan cepat memotong akar-akar tersebut dan memberikan serangan langsung pada tubuh Bloodmist, membuat disaster itu mengalami luka yang sangat fatal. Legun terus-menerus memotong segala hal yang ada di depannya, sampai pada akhirnya monster itu pun tumbang dan kalah. Sunjaya menyaksikan dari kejauhan melalui item milik Libra, merasa senang karena ayahnya dan pamannya bisa mengalahkan disaster itu. Namun ada sesuatu yang aneh dirasakan oleh Hyugo dan anggotanya, karena semua ini terlalu mudah bagi mereka. Meski Legun memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, tapi ini dirasa memang terlalu mudah. Dan benar saja, disaster ini dapat memulihkan dirinya dengan cepat meski tubuhnya sudah hancur tak berbentuk. Ternyata Bloodmist menggunakan akarnya untuk menyerap segala macam yang ada pada dalam kubah perlindungan. Jadi, dia seperti memiliki suplai makanan yang sangat melimpah. Hyugo panik dan memerintahkan semua untuk bersiap dan menyiapkan panah mereka. Legun pun juga bersiap dengan pedang guntingnya. Disaster itu tetap saja kelaparan meski sudah banyak hal yang sudah dimakan dan diserapnya. Sunjaya terkejut yang melihat dari kejauhan dan menyadari jika itu semua sudah direncanakan sebelumnya oleh sang lain.